Yang 3 penulis Injil tidak. Kenapa? Karena dia dokter. Itu bisa dibuktikan dengan medis. Kalau seorang jiwanya begitu tertekan karena manusia nggak kuat, pecah pembuluh darah. Karena Yesus bukan cuma manusia, dia nggak sampai stroke, nggak sampai kena tekanan darah tinggi, walaupun begitu tekannya di hari itu. Maka itu Lukas yang mencatat, aku ketakutan sampai mau mati. Boleh kata nggak ada manusia ketakutan sampai mau mati, ketakutan terkencing-kencing banyak. Ya toh. Kalau sampai ada manusia ketakutan sampai mati, mati benar dia. Yesus nggak akan kena, pembuluh darahnya nggak akan pecah. Sebab pembuluh darah akan dipecah, darah akan dialirkan, dicurahkan untuk dunia. Tapi karena begitu tinggi tekanan itu, saudara, merembes di antara pembuluh darah, di bawah kulit, lalu itu masuk ke bawah pori-pori. Dan karena pergumulan begitu berat, berkeringat dingin dia, dan keringat itu bercampur dengan darah. Lukas seorang dokter, dia menulis. Nah, saya katakan ini untuk membuat ketelitian Lukas. Waktu Gabriel mengatakan, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, ternyata Lukas merekam lagi kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal terakhir. Nanti di rumah saudara baca. Setelah dia bangkit, waktu dia mau naik ke surga, dia pesan gini kepada murid-muridnya, bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa ini akan diberitakan ke seluruh dunia dan dimulai dari Yerusalem. Oleh sebab itu, tunggulah kamu di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Lukas yang menulis itu. Markus, Matius, Yohanes enggak. Lukas yang menulis. Pasal 1 dia tulis, dia dengar Gabriel ngomong begitu. Pasal 24 dia tulis Yesus, dia dengar Yesus ngomong itu. Kok sama tentang kuasa Allah yang maha tinggi, menaungi, tinggal atas kamu. Itu sebabnya walaupun murid-murid sudah dilengkapi dengan firman yang khotbah, yang ngajar langsung guru Yesus, tetap firman itu tanpa Roh Kudus nggak akan melahirkan apa-apa. Kamu harus tunggu di sini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Ngerti hubungan ini, saudara? Ngerti nggak sambungan koneksinya ini? Karena saya akan terangkan kepada saudara yang melayani. Maka itu kalau ada gereja, saya berkata gereja bukan organisasi ya, tapi gereja yang hidup adalah kita. Kalau gereja itu menolak pekerjaan Roh Kudus, dia pasti mandul. Sebab gak akan pernah punya benih laki-laki. Kalau toh jemaatnya bertambah, itu bukan bertambah karena penginjilan, tapi bertambah karena jemaat ada yang kawin terus punya anak. Itu bukan pertambahan jemaat, itu karena ada yang punya anak. Maka itu gereja-gereja yang seperti itu, saudara, makin lama makin sedikit anggota jemaatnya. Nanti lama-lama tinggal pendeta dan keluarganya aja sama anjingnya satu yang ikut kebaktian. Karena Roh Kudus nggak pernah diberi kesempatan untuk bekerja. Mandul. Sekarang sudah nangkap arti Yakobus 4 ayat 5. Roh yang ditempatkan Allah itu diingininya dengan cemburu. Cemburu yang bagaimana? Kita harus melahirkan anak. Kita ini mempelai perempuan, Yesus itu mempelai laki-laki. Maaf malam ini kepada semua saudara yang datang punya persoalan. Mungkin saudara dari tadi sudah capek ini, sudah tegang mata sampai makin sipit, sudah ngantuk sebabnya. Karena sudah nunggu kok nggak khotbah-khotbah soal berkat, soal jalan keluar persoalan, pertolongan. Aduh, saya lagi susah datang ke sini mau cari hiburan. Saudara, Tuhan itu bukan dukun. Kalau kita datang untuk minta tolong, terus dia tolong. Ya. Sudah kesekian kalinya saya khotbah di El Shaddai dan saya sudah selalu bicara. Tuhan itu nggak akan langsung menjawab doa kita akan persoalan kita, nggak akan dijawab. Loh kok bisa? Yang perlu didoakan penyebab persoalan, bukan persoalannya itu sendiri. Renungkan ini. Saya ketemu para konselor, orang yang suka melayani pembimbingan lain pribadi. Jangan sibuk sampai nggak ada waktu hanya menyelesaikan persoalan orang yang datang kepada kamu. Nggak akan ditolong oleh Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Yang perlu ditolong itu penyebab persoalannya. Contoh yang paling gampang, masalah utang. Kalau ada orang yang kesulitan hidup, masalah utang itu nggak bisa terbayar. Itu doanya, Tuhan tolong cepat dibayar utang itu, gimana caranya? Nggak akan dijawab oleh Tuhan. Yang perlu didoakan, kok kamu tuh bisa punya utang begitu banyak itu kenapa? Lah itu persoalannya. Sebab kalau utangnya dibayar, dilunasi, itu sama dengan kita hanya metik buahnya. Pohonnya masih hidup, nanti utang lagi.
Jadi nggak akan dijawab oleh Tuhan. Yang mau disembuhkan oleh Tuhan, pohonnya ini dicabut supaya nggak berbuah utang. Kalau buah utang kan benihnya utang juga tuh namanya. Nah itu perlu diselesaikan, saudara. Apa yang jadi sebab? Ada orang sakit, jangan didoakan supaya sembuh sakitnya. Jangan. Doakan, loh kok bisa sakit ini kenapa? Semua ada penyebabnya. Saudara mendoakan orang rumah tangga yang mau cerai, wah ribut, jangan didoakan Tuhan cepat satukan, nggak bisa. Dicari penyebabnya, kenapa kok ribut? Ngerti sekarang? Nah, mengapa banyak orang Kristen rajinnya cari Tuhan itu, aduh sampai ngabisin uang bajai, uang taksi banyak sekali, keliling kemana-mana cari Tuhan, kebaktian sana kebaktian. Sudahlah, itu tadi tuh selebaran dikumpulkan, dihafalkan jam berapa di mana, semuanya udah. Saudara, maaf ya, saya harus katakan ini. Saya nggak anti selebaran itu, saudara. Tapi kalau sampai ada anak-anak Tuhan membuat acara-acara kebaktian itu, lalu pakai selebaran supaya orang datang banyak, supaya nggak tekor, kolektornya cukup, bertobat orang kayak begitu itu. Nah sekarang ini banyak yang aneh-aneh, buka persekutuan di mana-mana, mengambil orang banyak-banyak, mengundang hamba-hamba Tuhan tertentu yang bisa membawa banyak orang datang. Saya katakan kepada saudara, kalau motivasinya supaya nggak tekor, supaya nggak tombok, ya kalau impas lumayan dah. Saudara, rusak nama Yesus. Maka itu saya sering kali mikir, kira-kira selebaran itu untuk apa ya? Di Surabaya ada satu kelompok yang menyedihkan betul, jadi diperingati nggak kena-kena. Di Bandung juga ada. Masuk koran kebaktiannya, terus pakai kupon, tukar tas Alkitab, tukar apa lagi. Aduh, saudara minta ampun betul ini. Sudahlah, kalau mau dagangan buka warung bakso aja lebih baik dah daripada pakai nama Tuhan. Saudara mikir itu. Ingat saya ngomong sekarang ini atas nama firman Tuhan ini. Kalau kita banyak dengar firman dan Roh Kudus sudah ditempatkan Allah dalam diri kita, ingat ada tuntutan. Bukan sekedar untuk kesenangan kita sendiri, bukan. Lagi sekali, saudara, kalau cuma mengumpulkan orang yang banyak, maaf ya saudara, ini akhir zaman, saudara. Keadaan makin gawat. Kalau Kristen kita cuma begini-begini saja, dijamin dah, begitu ada perubahan sistem politik di Indonesia, habis itu, kosong. Orang jadi takut. Maka itu mari kita ini menyadari ayat. Saya percaya waktu pertama kali awal tahun ini Roh Kudus membuka ayat ini, saya tuh ketakutan, saudara. Tuhan, sudah sekian lama saya melayani, sudah lahir enggak yang kau inginkan itu? Saya takut dengan 1 Korintus 3 bahwa semua hamba Tuhan nggak bisa bermegah dengan keberhasilan sekarang. Semua hamba Tuhan baru boleh bermegah setelah 1 Korintus 3 digenapi. Apabila datang hari Tuhan itu, pekerjaan masing-masing orang diuji dengan api. Waktu uji api itu datang kepada semua kami para hamba Tuhan, dan api itu membakar semua pekerjaan kami. Baru ketahuan, selama ini kami melayani dengan bahan-bahan jerami, rumput kering, kayu, atau emas, permata, dan batu-batu yang lain. Itu pertanyaan. Belum pernah seumur hidup saya jadi hamba Tuhan saya merasa ketakutan seperti itu. Tuhan gak akan jawab, sebab jawabannya itu nanti. Pekerjaan Tuhan yang saya kerjakan pun akan diuji dengan api itu, semua tanpa terkecuali. Maka itu, kalau ada hamba-hamba Tuhan di sini, jangan sombong. Tuhan gak akan lihat hasil sekarang, Dia akan lihat hasil kita nanti. Hamba-hamba Tuhan lihat hari itu akan datang. Maka itu waktu Dia membukakan rahasia ini, saudara, saya tahu kenapa kok tahun 94. Lalu saya buka buku sejarah, tahun 54 pertama kali itu karismatik muncul di Amerika. 40 tahun itu sekarang, satu generasi. Ada apa-apa ini pasti. Maka itu Tuhan ingin bicara kepada semua kita, anak-anak Tuhan yang rajin melayani, yang rajin hadir mencari Tuhan. Saudara yang punya persoalan gak diselesaikan oleh Tuhan, jangan marahi Tuhan. Dia gak salah. Doa kita seringkali salah. Kita hanya doa untuk persoalan, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong anakku. Persoalannya bukan anaknya. Persoalannya kenapa anak itu sampai jadi kayak gitu, seringkali gara-gara papa mamanya sendiri.
yang perlu diselesaikan. Bukan anaknya yang perlu didoakan, orang tuanya.